Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan akan mempresentasikan mengenai perencanaan dan pengelolaan organisasi. Berikut merupakan dosen pengampu dari mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis, yaitu Ibu Al-Fatih, dan yang lainnya merupakan anggota dari kelompok 1. Selanjutnya, ini merupakan materi-materi yang akan kami jelaskan dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu pengertian dan alasan perencanaan. Perencanaan adalah salah satu dari fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program-program dari alternatif yang ada. Jadi, masalah perencanaan adalah masalah memilih yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada. Selain itu, perencanaan menjabarkan tentang kemana kita akan menuju, di mana posisi kita sekarang, dan bagaimana kita akan mencapai tujuan dari posisi yang sekarang. Alasan dibuatnya perencanaan adalah agar sebuah usaha memiliki struktur yang jelas. Selain itu, perencanaan memiliki beberapa manfaat seperti membantu manajemen menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, menjelaskan cara pemberian perintah dalam beroperasi, membantu penetapan tanggung jawab lebih cepat, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami, memudahkan dalam melakukan koordinasi, meminimalisir pekerjaan yang tidak pasti, dan masih banyak lagi manfaat lainnya dari pembuatan perencanaan. Menurut Tehani Handoko, terdapat 5 dasar pengklasifikasian rencana, yaitu yang pertama, bidang fungsional yang mencakup perencanaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan personalia. Kedua, tingkatan organisasional yang meliputi keseluruhan organisasi atau satuan-satuan kerja organisasi. Yang ketiga, sifat rencana yang meliputi faktor-faktor kompleksitas, fleksibilitas, keformalan, kerahasiaan, biaya, rasionalisasi, kuantitatif, dan kualitatif. Keempat, yaitu waktu yang mencakup perencanaan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dan yang kelima, unsur-unsur perencanaan yang berwujud anggaran, program-program, prosedur, kebijaksanaan, dan lain-lain. Kelima hal inilah yang menjadi dasar dalam pengklasifikasian rencana. Selanjutnya yaitu tipe rencana. Tipe rencana dibagi menjadi 2, yaitu rencana strategis dan rencana operasional. Rencana strategis merupakan rencana yang dirancang untuk memenuhi tujuan organisasi yang lebih luas, yaitu mengimplementasikan misi yang memberikan alasan khas keberadaan organisasi. Menurut James A.F. Stoner, perencanaan strategis adalah proses perencanaan jangka panjang yang dirumuskan yang digunakan untuk menentukan dan mencapai sasaran organisasi. Yang ketiga adalah cara menetapkan tujuan dan mengembangkan sebuah rencana. Perencanaan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah usaha. Manfaat perencanaan tidak akan dirasakan di awal. Karena itulah, banyak perusahaan yang abai dengan perencanaan. Dalam mengembangkan rencana, terdapat tahap-tahap yang harus dilakukan, yaitu pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Sesuai dengan yang sudah disebutkan di awal bahwa tujuan merupakan hal yang penting dalam sebuah rencana. Tujuan yang dibuat haruslah jelas dan realistis agar tidak menyulitkan perusahaan sehingga hambatan pun bisa dihindari. Yang kedua, merumuskan keadaan saat itu. Dari sini, perusahaan harus memperhatikan keadaan perusahaan dan pasar. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Setelah menentukan tujuan, sebuah perusahaan harus mengetahui perkiraan kemudahan dan hambatan yang akan dihadapi agar bisa menyusun rencana yang tepat. Yang terakhir, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Setelah mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengembangkan rencana, barulah sebuah perusahaan membuat rencana usaha. Proses penyusunan rencana usaha dibagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama, who, what, where. Di tahap ini, definisikan dan jelaskan tentang perusahaan, barang atau jasa yang diproduksi, target pasar, dan informasi lain yang dianggap perlu. Yang kedua, when, why, how. Lakukan analisis dan rencana tentang strategi pemasaran atau rencana penjualan,
produksi atau operasi rencana manajemen, rencana keuangan, dan rencana pengembangan investasi. Yang ketiga, how much. Yang keempat, teknik dan gaya penulisan. Dan yang terakhir, membuat buku atau laporan yang berisikan rencana usaha yang ditetapkan. Materi keempat yaitu kunci penyusunan sebuah rencana usaha. Rencana usaha harus berisi sasaran dan prioritas yang jelas, dengan memilih hal yang didahulukan dan diutamakan. Yang kedua, agar orang-orang mau membaca, maka rencana usaha harus praktis, singkat, jelas, padat, dan komprehensif. Yang ketiga, agar rencana usaha dapat sukses mencapai tujuan-tujuan spesifik dan tertentu, maka suatu rencana usaha harus berisi program-program yang konkret dan aktual. Selanjutnya, prinsip-prinsip rencana usaha menurut AB dalam Oval Hanif tahun 2009. Pertama, apa yang akan dilakukan yang merupakan jabaran dari visi dan misi. Kedua, bagaimana mencapai hal tersebut. Yang ketiga, siapa yang melakukan. Yang keempat, lokasi aktivitas. Yang kelima, kapan akan dilakukan dan berapa lama. Yang keenam adalah sumber daya yang dibutuhkan. Tujuan menyusun rencana usaha yang memberikan keuntungan kepada perusahaan di masa sekarang dan masa depan. Yang pertama, akan membuat karyawan lebih fokus dan termotivasi pada sasaran yang sudah ditentukan. Dengan adanya perencanaan untuk kegiatan dan barang-barang, maka kita bisa mengatur keuangan dan menentukan anggaran belanja. Dan yang ketiga, akan mempermudah kita untuk melaksanakan bisnis karena sudah mengetahui persiapan dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengembangkan usaha. Sifat-sifat perencanaan usaha. Yang pertama, fokus. Rencana bisnis ada visi, misi, dan tujuan yang positif. Yang kedua, masuk akal dan berdasarkan fakta. Dan yang ketiga, fleksibel, yaitu usaha dapat dilanjutkan jika ada perubahan. Kesalahan dalam perencanaan usaha. Yang pertama, tidak memperhitungkan target pasar. Yang kedua, tidak mengenal kompetitor. Yang ketiga, kurang realistis. Yang keempat, pemilihan lokasi yang buruk. Dan yang terakhir, perencanaan manajemen yang buruk. Masalah kontemporer dalam perencanaan. Yang pertama, perencanaan dapat menyebabkan kekakuan. Yang kedua, rencana tidak dapat dikembangkan untuk lingkungan dinamik. Dan yang ketiga, rencana formal tidak dapat mengganti intuisi dan kreativitas. Lalu ada perencanaan memfokuskan perhatian manajer pada persaingan dewasa, bukan kemampuan bertahan hidup esok. Lalu ada perencanaan formal memperkuat kesuksesan yang dapat menimbulkan kesalahan. Dan yang terakhir ada hanya perencanaan belumlah cukup. Jadi diperlukan pengembangan perencanaan untuk mendapatkan tujuan terbaik. Dalam penilaian awal usaha diperlukan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Penilaian awal usaha ini merupakan langkah yang penting yang harus dilakukan, karena dengan melakukan langkah ini, sebuah perusahaan mampu mengetahui kelebihan, kelemahan, peluang, dan hambatan yang akan dihadapi perusahaan ke depannya. Dan yang pertama ini ada strength atau kekuatan, mengidentifikasi kemampuan dan kompetensi spesial yang dimiliki oleh perusahaan. Juga mempertahankan keunggulan bersaing sehingga pesaing tidak dapat meniru. Dan yang kedua ada weakness atau kelemahan, mengidentifikasi kemampuan yang belum dimiliki perusahaan dan juga mencari cara untuk mengatasi kelemahan dengan mengoreksi, meminimalisasi, dan menghindarinya. Yang ketiga ada opportunities atau peluang, mengidentifikasi peluang yang ada dan mencari faktor peluang yang bisa digunakan. Peluang yang terlewat bisa jadi dimanfaatkan oleh para pesaing nantinya. Yang keempat ada threats atau ancaman. Ancaman yang ada dari dalam maupun dari luar dapat dinetralisir dengan manajemen yang baik. Analisis kelayakan usaha. Terdapat 5 aspek yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Yang pertama ada aspek pemasaran, analisis permintaan. Hal ini perlu dilakukan agar dapat mengetahui secara real berapa kebutuhan produk dan jasa di pasar, dan analisis penawaran agar kita mengetahui jumlah usaha yang menghasilkan produk, barang, dan jasa yang sama. Dan marketing mix 4P atau bauran pemasaran. Ada produk, place, price, dan promotion. Dan yang kedua ada aspek operasi dan produksi. Penilaian perlu dilakukan terkait dengan hal-hal sebagai berikut.
menentukan lokasi yang tepat, luas produksi atau kapasitas, menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi, pemilihan jenis teknologi dan equipment, penyusutan dan nilai ekonomis, dapat menentukan juga kualitas tenaga kerja yang baik. Aspek ketiga adalah aspek manajemen dan sumber daya manusia. Di dalam aspek manajemen dan sumber daya manusia terdapat 8 komponen. Yang pertama adalah pemilik usaha. Diperlukan jumlah dan komposisi modal untuk menjalankan suatu usaha. Yang kedua ada pengelola usaha. Untuk mengelola suatu perusahaan diperlukan pengelola usaha dengan kualifikasi yang mencukupi dan cukup berpengalaman agar dapat mengelola dan menata perusahaan dengan semestinya. Yang ketiga, struktur organisasi dan jabatan. Diperlukan struktur perusahaan dan jabatan agar dapat membagi-bagi tugas para karyawan sesuai kemampuan bidangnya masing-masing. Kemudian yang keempat, rencana kerja. Untuk menjalankan suatu perusahaan, diperlukan rencana kerja dengan menentukan target atau sasaran pasar dengan jelas dan tepat sasaran. Yang kelima, jenis pekerjaan. Dalam membentuk perusahaan, perlu ditentukan jenis pekerjaan untuk para karyawan yang akan bekerja nantinya agar dapat memproduksi barang atau jasa yang akan dijual kepada pelanggan nanti. Yang keenam, kapasitas sumber daya manusia. Kapasitas untuk para karyawan juga perlu ditentukan agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Yang kedelapan, training dan development. Sebelum dan sesudah karyawan masuk ke dalam perusahaan, perlu dilakukan pelatihan, pengarahan, dan pengembangan diri. Yang kedelapan, kompensasi atau tunjangan. Diperlukan kompensasi atau gaji yang sesuai dengan hasil kerja karyawan dan juga tunjangan. Aspek keempat adalah aspek hukum dan legalitas. Perusahaan perlu menyiapkan berbagai dokumen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nama perusahaan. Yang kedua, merek dagang. Yang ketiga, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang keempat, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP sangat diperlukan karena NPWP sendiri adalah identitas wajib pajak untuk membayar pajak pribadi maupun usaha yang didirikan nantinya. Yang kelima, sertifikat tanah. Sertifikat tanah sangatlah penting untuk mendirikan bangunan perusahaan yang akan digunakan dalam memproduksi produk usaha, barang, dan jasa, dan sebagai bukti tanah tersebut milik perusahaan, dan agar tidak terjadi sengketa tanah, maka diperlukan sertifikat tanah. Aspek kelima adalah aspek keuangan. Untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu investasi yang dilakukan dan menguntungkan secara ekonomis, dipergunakanlah 3 kriteria. Berikut adalah 3 kriteria tersebut. Yang pertama, payback period atau PBP. Untuk menghitung jangka waktu pengembalian modal dan semakin cepat payback period, semakin baik bisnis tersebut berjalan. Payback period bisa dihitung dengan nilai investasi dibagi kas bersih dikali 12 bulan. Kriteria kedua adalah net present value atau nilai sekarang bersih. Untuk mengukur kemampuan dan peluang suatu perusahaan dalam menjalankan investasi. Net present value bisa dihitung dengan rumus sigma dikali BT dikurang CT dibagi 1 tambah I pangkat T. Kriteria ketiga adalah benefit cost ratio atau rasio manfaat biaya. Perbandingan antara semua nilai benefit terhadap semua nilai pengorbanan atau biaya. Benefit cost ratio atau BCR dapat dihitung dengan rumus sigma dikali BT dibagi 1 tambah I pangkat T dibagi CO tambah sigma dikali CT dibagi 1 tambah I pangkat T. Manajemen strategi. Manajemen strategi adalah kegiatan dari manajemen tertinggi yang biasanya diselenggarakan oleh dewan direksi dan dilakukan atau diaplikasikan oleh CEO dan tim manajemen senior dari sebuah organisasi atau perusahaan. Manajemen strategi merupakan kegiatan manajemen yang mencakup usaha planning, staffing, coordinating, serta controlling. Manajemen strategi memiliki 3 tahapan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, tahap perumusan strategi. Pada tahap ini, perusahaan harus mengembangkan strategi. Yang kedua, tahap implementasi strategi. Setelah strategi sudah dirumuskan dan telah disepakati,
Pada tahap ini, perusahaan akan mengimplementasikan strategi yang telah disiapkan. Kemudian yang ketiga, tahap evaluasi strategi. Tahap ini merupakan tahap terakhir. Pada tahap ini, perusahaan akan melakukan evaluasi dari strategi-strategi yang telah dirumuskan dan juga dijalankan. Demikian akhir presentasi dari kelompok 1. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.